Sahabat, tahu fabel kan? Itu loh cerita dongeng tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, sahabat pernah gak dengar fabel kisah kancil dan buaya? Atau fabel tentang monyet dan buaya? Kalau fabel tentang 3 babi kecil? Nah, 3 fabel tadi merupakan dongeng paling populer di Indonesia loh sahabat. Selain ceritanya bagus, juga kaya akan pesan moral. Tapi gimana sama anak-anak zaman sekarang ya? Mereka masih sering dengar cerita dongeng nggak ya? Dan kira-kira mereka suka dongeng fabel apa ya? Suka, karena mama suka bacain dongeng. Saya juga suka baca cerita seperti komik, novel, dan lain-lainnya. Ya, aku suka banget sama dongeng, karena ceritanya tuh kayak seru banget. Aku suka banget, kebetulan juga suka sama dongeng. Karena ceritanya seru dan menarik aja sih. Gajah Semut. Karena seru ceritanya. Aku suka Kelinci dan Kura-Kura. Karena itu ceritanya bikin kita jadi memotivasi diri kita juga. Kayak ceritanya menarik, seru, bisa bikin jadi motivasi. Kancil sama buaya, gara-gara seru. Kalau nggak salah itu serigala dan kambing. Karena dari ceritanya itu bisa diambil kayak nilai-nilai positif atau menarik. Halo selamat pagi sahabat. Wah tadi udah lihat ya soal fabel. Nah di taman rumah saya juga udah rame nih. Wah banyak karakter-karakter, ada jerapah, siput, singa. Wah di tangan saya juga ada lebah, gajah. Wah gimana kalau pagi ini cocok banget di rumah saya kedatangan sahabat-sahabat cilik yang jago banget dongeng dan akan berbagi cerita fabel buat sahabat di rumah. Nah mereka tidak hanya jago dongeng tapi punya talenta yang lain. Pokoknya multi talenta deh. Nah, kita awali ya pagi ini. Lihat penampilan dari sahabat saya, namanya Salsabila. Ini dia dengan cerita fabel. Di suatu pagi yang cerah, terdengar suara binatang bersaut-sautan. Ada kukuruyuk, kukuruyuk, rar. Dari kejauhan terdengar ada seekor monyet menangis. Rumi, teman Moni, mendengar tangisannya. Ia pun segera menghampiri Moni, lalu berkata, "Ada apa, Moni? Mengapa kamu menangis?" Jadi gini, aku diminta untuk tampil di acara sekolah nanti. Acaranya 1 minggu lagi. Loh, bukannya harusnya kamu senang ya? Kok kamu malah bersedih? Aku malu. Sudah, Moni. Nangis. Kamu hanya perlu berlatih. Percaya deh padaku. Kamu pasti bisa. Keesokan harinya, Moni berlatih sulap setiap hari. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu pentas seni di sekolah. Moni sudah tidak takut lagi tampil di hadapan teman-teman dan para guru. Teman-teman, yuk bantu Moni mengucapkan
Bim Salabim bersama-sama. Siap ya? Bim Salabim. Suara gemuruh tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Nah, dia cerita dari Sabil. Terima kasih. Wah, keren banget ya, luar biasa ya Salsabila. Yuk sini yuk, ngobrol nanti berbagi cerita soal fabel. Tapi kita ajak dulu sahabat di rumah untuk lihat profil dari Salsabila. Kecil-kecil, jago dongeng. Ini dia sahabat Salsabila Nadifa. Usianya sih baru 9 tahun ya, tapi udah mantap mau jadi pendongeng loh. Makanya Sabil total banget kalau mendongeng. Gak hanya bercerita, Sabil juga tampil dengan aneka kostum hewan. Kece banget kan? Si penyuka dongeng fabel ini punya banyak prestasi loh sahabat. Di antaranya juara 1 pajak bertutur tahun 2022 dari Dirjen Pajak RI. Juara 1 storytelling Kementerian PPN. Serta juara 1 mendongeng Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia IPI. Eits, jangan kagum dulu, karena ternyata Sabil juga bisa nyanyi loh sahabat. Baru-baru ini Sabil merilis single berjudul Teman Sejati. Wah, emang anak berbakat ya Sabil. Nah, sekarang udah sama si jago dongeng sahabatnya Kak Mike nih, namanya Salsabila, biasa dipanggil Sabil. Wah, ini Sabil gak cuman perform tapi juga di rumah Kak Mike bawa kostum-kostumnya lucu banget ya. Nah, kalau ini kostumnya kan si Moni tadi ya, Iya. bener ya. Ini monyet begitu ya. Iya, Nah, kalau yang di monyet. situ apa tuh? Nah, kalau yang ini Ya, kostum burung Kamai. burung ya. Iya. Ya, ada karakternya namanya apa tuh? Karakternya namanya Burhan. Oh, Burhan. Singkatan? Iya. Burung hantu. Burung hantu, iya. Iya. Tebak-tebak aja nih Kak Mike. Nah, kalau sebelahnya apa tuh Sabil? Nah, kalau yang sebelah sini, Hmm. ini kostum semut merah. Oh. Ini Kamu pas. tahu nggak Ya. ekornya terbuat dari apa? Itu apa tuh, terbuat dari apa tuh? Ekornya terbuat dari karpet bekas mainan Ade Sabil yang udah nggak dipakai. Hebat ya. Daur ulang ya Iya. sistemnya ya. Semuanya Iya. barang-barang bekas yang tidak terpakai. Nah, kalau ini antenanya? Kalau antenanya ini dari besi gantungan baju. Nah, kalau yang satu lagi? Nah, kalau yang ini paling spesial, Kak Ya, Mike. kenapa tuh spesialnya? Karena, Kak Mike tahu nggak ini roknya terbuat dari apa? Oh, ini nih. Ini yang buat bungkus barang-barang pecah belah, betul? Iya. Ya, nah ini dari barang-barang bekas juga ya? Iya, Ini kalau pausnya terbuat dari kardus, bubble wrap, sama ini plastik. Wow, ini boleh ditaruh dulu nih. Nggak apa-apa sih, ini duduk lagi yuk, cerita-cerita lagi. Nah, ini karakternya apa tuh? Kalau dari barang bekas ini karakternya Welly, Welly. paus bungkuk kecil. Oh, wow. Biasanya kamu dapat referensi cerita-cerita dongeng itu dari mana sih? Referensi cerita Sabil banyak membaca buku. Kalau ada informasi tambahan, Ya. Sabil mencari di Google. Oh, nah mungkin sahabat di rumah juga penasaran gitu ya. Kenapa sih kamu suka mendongeng gitu? Karena dengan mendongeng, Mm-mm. Sabil bisa berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semua melewati dongeng. Oke. Nah, kenapa milih fabel? Karena dulu itu Sabil suka banget diceritain sama mama dongeng fabel, binatang-binatang. Nah, tapi sampai nih sahabat di rumah, sempet loh masih punya waktu sibuk tapi buat buku. Nah nih, Nah, iya. wah nih buku-bukunya nih lucu-lucu ya. Nah ini cerita sedikit dong, kok bisa nih inspirasinya datang dari mana nih? Kalau inspirasi buku yang ini, Sabil baca di artikel waktu itu Sabil baca ada paus yang mati di sebuah pantai. Waktu paus itu dibuka perutnya ternyata banyak banget sampah plastik di dalamnya.
kalau kakak baca buku ini pasti ceritanya sedih banget loh kak. Nah makanya nih di-encourage nih buat sahabat di rumah. Baca ya supaya kita lebih menjaga lingkungan gitu ya. Nah kok kamu pindahin ke buku itu supaya apa? Supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa teredukasi gitu? Iya. Wow. Oh ya kak, Ya. jadi sebenarnya ketika Sabil sedang mendongeng, Sabil membawa misi. Misinya apa tuh? Misinya walaupun kita masih kecil, kita juga bisa menjadi pahlawan bumi. Karena secara tidak langsung kita mengajak teman-teman semua untuk mencintai bumi. Melewati mendaur ulang sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau bisa didaur ulang ya barang-barang bekas yang tidak terpakai, jadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Supaya semakin senang lagi, ternyata Sabil ini gak hanya jago dongeng, tapi juga suka nyanyi dan baru rilis single ya. Nah cocok banget, gimana kalau pagi ini Sabil nyanyi buat sahabat di rumah? Boleh dong kak. Boleh ya, ini dia nih. Boleh nih kamu siap-siap di sana ya. Siap kak. Oke, terima kasih Sabil. Nah sahabat di rumah, sambil kita nanti lihat performance dari Sabil. Kak Michael mau ingatkan jangan kemana-mana karena habis ini ada jagoan Kak Mike juga yang jago banget dongeng fabel. Siapa dia? Ayo tetap di Mike Channel luar biasa. Sekarang kita lihat penampilan dari Sabil. Duhai temanku, apa kabar hari ini? Ceritakan ceritamu. Duhai temanku, ku akan menghampirimu dan mengajakmu bermain. Warnai hari ini teman sejatiku, sahabat hatiku, tempat berbagiku setiap hari. Teman terbaikku, sedihmu sedihku, bahagiaku bahagiamu. Bagaimana kalau kita pergi ke hutan? Mungkin di sana ada keju, singa dan si tikus.